Ya ditutup lagi biar nggak bocor ya. Wih, akhirnya kita bikin lagi ya di sini. Lama. Motong-motong. Ya, jangan lupa like dan subscribe video kali ini. Tetap bersama Jinggo Farm Pekalongan di 055759006990. Salam peternak Nusantara bersama Jinggo Farm. Hoa hoe. Selamat siang. Selamat siang, masih bersama Jinggo Farm Hoa hoe. Ya, kali ini di Subang ya, kita dibawain oleh-oleh berupa nanas sama Komandan Aceh yang ada di Subang. Kita langsung tinjau kandangnya, nanasnya biar di mobil. Kita lihat project kandang yang kedua, di mana kandang pertama sudah berjalan kurang lebih sekitar 2-3 tahun, 2 tahun kalau nggak salah. Nah, buat pembuatan kandang lagi, di mana di area belakang ruko yang ada di kandang ini jadi bersebelahan ya dengan kandang lama. Bisa kita lihat penampakan dari sisi kiri kandang. Nah, cuman medannya itu medan area di bawah ya. Jadi untuk truk panen ataupun pakan yang datang DOC melalui jalan ini. Jadi dari area jalan itu agak sedikit tinggi, kandangnya di bawah. Untuk kunjungan kandang ayam klosos di Subang, Jawa Barat kali ini ditemani oleh Bapak Aceh, pelanggan Jinggo Farm yang sudah lama sekali ya. Nah, di area kandang ini, di kandang kakaknya di Subang, kita mau cek di bagian exhaust menggunakan box fan, di mana per lantai ada 4 unit. Nah, kita bisa lihat penampakan dari kandang ini. Tidak ada penahan angin ya. Jadi langsung dengan lingkungan. Per lantai 3 unit ya. Harusnya ini 4 unit, cuman karena di area dingin di Subang kandang ini kurang lebih 3 unit sudah cukup per lantai, menggunakan box fan, push pull 50 in, 3 pas. Nah, 3 pas di sini stabil ya dari voltase yang ada di area kandang ini. Jika voltasenya stabil itu lebih bagus dan lebih awet yang jelas gitu ya. Untuk kandang pertama kita bisa lihat kondisi box fan menyala kurang lebih 2 unit tadi, karena di siang hari karena suhunya sudah tercapai. Dengan usia ayam kurang lebih sekitar 20 harian itu. Saya agak sedikit lupa ini karena video agak lama. Kita masuk di area kandang ini di lantai 1, di mana kandang ayam klosos namun kurang standar. Nah, dalam arti kurang standar, sudah menggunakan exhaust pabrikan, panelnya juga udah standar menggunakan climate control. Namun dari segi inlet masih menggunakan paranet ya. Ini kandangnya ketinggalan zaman nih, tidak mengikuti era-eranya Pak Jokowi ya. Kalau era-eranya Bapak Soeharto mungkin masih oke lah ya. Di kandang ini menggunakan super feeder manual, di mana 5 len per lantai dan nipple 4 len.
dengan lebar 10 meter, panjang kurang lebih sekitar 50-an meter gitu. Kita bisa lihat untuk pemasangan panel di area belakang kandang kurang lebihnya ada di bagian part-part elektrik ya, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jika di luar kandang itu menggunakan kabel yang cukup lumayan banyak, dan kandang panel di dalam itu penggunaan kabelnya lumayan sedikit. Jadi tergantung yang punya kandang nih mau diletakkan di depan gudang ataupun di dalam kandang dekat exhaust. Nah, di kandang ini kurang lebih dengan exhaust jaraknya 10 meter dengan 3 blower menggunakan Punos 207, panel 1 pas, kombinasi NCBA China, dan kontaktor overload menggunakan Schneider ya. Dari part-partnya sih terlihat tidak banyak korosi ya, karena kebiasaan di kandang panel di dalam itu terjadinya korosi pada part-part elektrik yang ada di panel box 3 blower ini dari 1 pas jalurnya gitu. Dari penampakan lantai 1 dimana tiang-tiangnya menggunakan cor dan atasnya kombinasi bambu, yang mana di lantai 2 full bambu ya untuk atapnya. Di sini juga kandang panggung, bawahnya juga bambu karena di tepi jurang kandangnya untuk memaksimalkan lahan yang ada di kandang ini. Nah, proyek keduanya nanti di belakang kandang ini, jadi lebih tinggi lagi itu dari masing-masing tiang yang ada di kandang close house di tepi jurang ini ya. Untuk penampakan panel sudah kita lihat, yang mana di lantai 1 sedang pembahasan untuk segi pembersihan dan segi perawatan exhaust, terutama yang sering terjadi kotor, menarik udara dari depan, bisa diperhatikan dari segi exhaustnya. Terus kita menuju ke lantai 2 di kandang ini ya. Kandang pertama karena sudah sekian lama pembangunan sampai pembuatan videonya baru kali ini ya, karena di proyek kedua kita bisa mampir ke sini sekalian kita bikin video arah ke Subang, Jawa Barat gitu ya. Dalam kesempatan kali ini kita bikin video kebetulan di kandangnya kakaknya Komandan Aceh Solihin gitu. Dari lantai 1 bisa kita lihat ayamnya juga merata, namun karena bau-bau amoniaknya itu agak lumayan menyengat hidung ya, karena ini tadi kita sebut paranet dalam penggunaan inlet kurang standar sebenarnya, cuman karena kepepet atau mempepet atau keprepet gimana gitu, jadi nggak diganti-ganti ya. Udah sekian tahun bilangnya sementara, tapi sementahun gitu. Nah, ini juga bisa mengurangi amoniak dan dari kelembapan juga lebih tinggi penggunaan inlet paranet gitu. Kita lanjut di proyek kedua di kandang cor di tepi jurang di area Subang, Jawa Barat. Di sini 2 lantai. Infonya dulu sudah dibikin tapi terjadi kebakaran, entah waktu itu saat diisi ayam open terjadi kebakaran dan habis, lalu dibangun ulang gitu ya. Nah, dari penampakan lantai 1 ini agak tinggi dari jurang ya, yang bawah itu kosong, tapi kita bisa perhatikan di area cor-cor yang sudah berdiri tegak seperti yang kita lihat. Untuk samping
samping kiri dan sebelah kanan itu menggunakan kombinasi kayu dan bambu ya. Nah, dari penampakan kandang yang baru menggunakan box fan juga yang sudah kita siapkan dan kita aturkan di kandang ini. Sama nanti per lantai 3 unit. 3 unit di sini, satu lantai, dan ada 6 unit exhaust box fan untuk diaplikasikan di kandang baru untuk project kedua gitu ya. Dari penampakan bambunya juga full nih dari bawah. Pemandangan dari segi belakang kandang pun langsung menuju ke area kebun-kebun pohon pisang dan lainnya gitu. Sudah banyak beberapa kandang seperti ini atau kandang postal yang ada di video Jinggo. Namun untuk memberi saran, ini di lantai bawah itu agak lumayan tinggi karena dulu settingan kandang open ya. Jadi dari lantai ke tiang penyangga cornya itu agak ada jarak, itu kurang lebih sekitar 30 cm. Jadi ketinggian bawah sama ketinggian lantai 2 itu berbeda. Semoga maksimal di exhaustnya untuk menarik lebar 10, panjang kurang lebih 60 meter. Nah, di lantai 2 sedang proses pemasangan kerangka plafon, di mana kerangka kandang ini menggunakan kayu, full kayu, dan atap menggunakan asbes. Kita bisa lihat penampakan dari tempat pakan yang sudah kita siapkan dari segi super feeder ataupun baby chick saat broodingan DOC baru masuk. Dan nipple drinker sudah disiapkan untuk kandang ini. Nah, kita bisa lihat penampakan dari segi box fan yang sedang tidur terlelap gitu ya. Dari segi penampakan plafon, dudukan menggunakan full kayu dengan jalur nipple 4 line, super feedernya 3 line. Jadi ada 7 kerangka atau dudukan yang akan dimanfaatkan dari segi nipple dan super feeder. Semoga kedepannya lebih baik dan check in-nya juga, terutama check in-nya itu bisa lebih cepat karena dalam 1 tahun optimal estimasi dari produksi ayam broiler bisa 7-8 kali. Namun dengan kondisi seperti yang kita bisa rasakan, dengan kondisi seperti ini hanya 4-6 periode dalam 1 tahun. Semoga kedepannya lebih baik dan peternaknya juga lebih jaya kembali. Yang pasti hoa hoe gitu ya. Untuk proses di lantai 2 dengan kondisi kerangka menggunakan kayu, yang jelas nanti dari segi terpal menggunakan A12 untuk dinding dan A5 untuk plafon dan alas. Semoga segera selesai dan bisa produksi dalam waktu dekat ini. Mungkin gitu saja dalam video kali ini. Terima kasih Komandan Aceh Solihin yang ada di Subang, Jawa Barat, dengan berkunjungnya kita ke kandang Bapak. Semoga berkah selalu dan jaya jaya jaya. Terima kasih. Salam Peternak Nusantara bersama Jinggo Farm. Hoa hoi.
Sering hujan nggak Pak sini? Sering hujan. Iya, mau rumahnya dia. Ini pakai heater series terbaru ya, pakai bahan bakar gas. Terus panelnya itu yang kandang baru. Itu cukup ini udah segini. Tuh, Mas. Cukupan aja. Ini pakan. Lucu ya. Saudara saya semua penyumbang. Mas.